selamat datang di video kami dengan materi Gaya Belajar Auditori. Jadi, di sini kami membahas mengenai hakikat dan peran ilmu kimia dalam kehidupan. Sebelum itu, kita perkenalan terlebih dahulu. Halo, nama aku Nabila Julfi Sadia. Halo, saya Arlia Yuleta. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siska Menta Adi. Hai, saya Pina Maitri. Halo, saya Sarini Tisha. Hai, saya Moliza Vivisia Putri Akda. Hai, saya Retno Murti Delova. Halo, saya Tika Ramayanti. Halo, nama aku Rini Marsyanti. Kalian tahu nggak sih apa itu kimia? Lalu bagaimana bayangan kalian tentang kimia? Menakutkan atau mungkin menyenangkan? Ayo kita simak. Let's go! Kimia adalah cabang sains yang mempelajari tentang materi, struktur, dan sifat zat, serta perubahan atau reaksi yang bisa terjadi pada zat tersebut. Kimia ini dapat membantu kita untuk memahami bagaimana suatu zat bisa berubah menjadi zat lain, seperti saat besi berkarat, air mendidih, atau makanan yang dicerna oleh tubuh. Lalu, bagaimana menurut para ahli? Raymond Chang berpendapat bahwa ilmu kimia adalah studi tentang materi dan perubahan-perubahan yang terjadi pada materi tersebut. Brady dan Holm juga berpendapat bahwa kimia adalah ilmu yang menjelaskan tentang sifat materi dan energi serta interaksi antara keduanya dalam proses perubahan materi. Apa yang dimaksud dengan hakikat kimia sebagai sebuah ilmu yang mempelajari mengenai susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi. Jadi, suatu materi itu terbentuk dari unsur, senyawa, dan campuran. Unsur sendiri itu merupakan zat murni yang tidak bisa diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Nah, unsur terdiri dari atom-atom sejenis, yaitu atom yang mempunyai jumlah proton yang sama di dalam inti atomnya. Contoh unsurnya ialah oksigen, hidrogen, karbon, dan emas. Lalu, adalah senyawa. Senyawa adalah zat yang terbentuk dari dua atau lebih unsur yang berikatan secara kimia dalam perbandingan tetap. Senyawa bisa diuraikan lagi menjadi unsur-unsur penyusunnya lewat reaksi kimia. Contoh senyawanya adalah air atau H2O yang tersusun dari unsur hidrogen dan oksigen. Lalu ada garam dapur atau NaCl dari natrium dan klorin. Lalu karbon dioksida atau CO2 yang terdiri dari karbon dan oksigen. Selanjutnya ada campuran. Campuran itu merupakan gabungan dua atau lebih zat. Bisa unsur, senyawa, atau keduanya, yang tidak terikat secara kimia dan masih mempertahankan sifat aslinya. Nah, zat-zat dalam campuran bisa dipisahkan lagi dengan cara fisik seperti penyaringan, penguapan, atau penyulingan. Contoh campurannya adalah air laut. Kedua, udara. Dan yang ketiga adalah minyak dan air. Struktur materi. Yang pertama ada molekul. Molekul adalah gabungan dua atom atau lebih yang terikat secara kimia dan membentuk satu unit yang stabil. Molekul terbagi menjadi dua, yang pertama molekul unsur dan yang kedua molekul senyawa. Molekul unsur tersusun dari atom-atom unsur yang sama, sedangkan molekul senyawa tersusun dari atom-atom unsur yang berbeda. Contoh dari molekul unsur ada O2 atau oksigen karena terbentuk dari dua atom oksigen. Sedangkan contoh dari molekul senyawa ada H2O atau air karena terbentuk dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Selanjutnya ada ion. Ion adalah atom atau kelompok atom yang memiliki muatan listrik karena kehilangan atau menerima elektron. Ada dua jenis ion, yang pertama ion positif, yang kedua ion negatif. Ion positif atau kation terbentuk saat atom kehilangan elektron. Contohnya Na+ atau natrium dan Ca2+ atau kalsium. Yang kedua, ion negatif atau anion terbentuk saat atom menerima elektron. Contohnya Cl- atau klorida dan O2- atau oksida. Sifat materi. Sifat-sifat materi terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Dalam konteks ini, yang dimaksud adalah sifat-sifat kimia dari suatu zat, yaitu bagaimana zat tersebut bereaksi atau berubah menjadi zat lain dalam kondisi tertentu.
Contohnya adalah besi yang mudah berkarat atau mengalami korosi, serta kayu yang mudah terbakar. Kedua contoh tersebut menunjukkan bagaimana sifat kimia menggambarkan kecenderungan suatu zat untuk mengalami perubahan kimia. Perubahan materi, kimia, dan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya, saat lilin dipanaskan, ia akan meleleh. Wujudnya berubah dari padat menjadi cair, tapi zatnya tetap lilin. Kalau cairan itu didinginkan lagi, ia bisa membeku menjadi padat, yang artinya bisa balik atau reversibel. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Contohnya, pas sumbu lilin dibakar, ia akan menghasilkan cahaya atau asap. Itu sudah masuk ke perubahan kimia karena menghasilkan zat baru atau gas karbon dioksida dan air dan gak bisa dibalik. Peran kimia. Yang pertama ada peran kimia biologis atau biokimia. Biokimia mempelajari reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Contohnya, metabolisme, gimana tubuh mengubah makanan menjadi energi. Yang kedua, enzim dan hormon bantu proses tubuh berjalan normal, serta DNA dan protein, paham struktur genetik dan cara kerja sel. Jadi, biokimia itu penting banget buat ngerti cara kerja tubuh, kenapa kita bisa sakit, dan bagaimana cara menyembuhkannya. Yang kedua, peran kimia di kedokteran. Kimia membantu dunia medis dalam pengobatan dan diagnosis. Contohnya, dalam pembuatan obat seperti antibiotik, vaksin, dan painkiller. Yang kedua, tes medis, tes darah, urin, glukosa pakai reaksi kimia. Dan yang terakhir, terapi seperti kemoterapi dan radiologi berbasis kimia. Oke, selanjutnya kita akan membahas peran kimia di bidang farmasi. Nah, jadi kimia ini sangat penting di farmasi karena jadi dasar dalam merancang, membuat, dan menganalisis obat. Nah, contohnya itu ada di sintesis obat. Jadi kimia ini dipakai buat nyusun senyawa aktif dalam obat tersebut. Nah, next yang kedua itu ada analisis kandungan. Jadi, analisis kandungan ini memastikan dosis dan kualitas obat itu tepat untuk dikonsumsi. Selanjutnya ada stabilitas obat. Nah, jadi kimia ini membantu mengecek apakah obat ini aman disimpan lama atau tidak. Nah, yang selanjutnya ada interaksi obat. Jadi di interaksi obat ini kita memahami efek samping dan kombinasi antar obat. Selanjutnya ada formulasi. Nah, di formulasi ini kita mencampur bahan kimia supaya obat tadi itu efektif dan gampang dikonsumsi. Misalnya seperti tablet, kapsul, dan salep. Nah, terus intinya ini tanpa kimia tidak ada obat yang aman, manjur, dan pas dosisnya. Peran kimia di pertanian. Dalam bidang pertanian, ilmu kimia berperan penting dalam pembuatan pupuk yang mengandung unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang sangat dibutuhkan tanaman untuk tumbuh optimal. Selain itu, kimia juga digunakan dalam pengembangan pestisida, herbisida, dan fungisida untuk melindungi tanaman dari hama, gulma, dan penyakit. Tak hanya itu, ilmu kimia membantu menganalisis kualitas tanah dan air, menentukan kadar pH, unsur hara, dan kontaminan, sehingga petani bisa mengatur strategi tanam yang lebih tepat. Di era pertanian modern, kimia juga mendorong terciptanya produk ramah lingkungan seperti pupuk slow release dan biopestisida demi pertanian yang lebih berkelanjutan. Nah, dari penjelasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa kimia itu adalah ilmu yang mempelajari zat, sifat-sifatnya, perubahan yang terjadi, serta energi yang menyertainya. Kimia tidak hanya berkaitan dengan teori, tetapi juga melibatkan pengamatan dan percobaan untuk memahami berbagai peristiwa di sekitar kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kimia berperan penting dalam berbagai bidang seperti kesehatan, pangan, lingkungan, dan industri. Dengan memahami kimia, kita dapat menciptakan solusi untuk berbagai masalah dan meningkatkan kualitas hidup manusia.